Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Roni Nur SOS MM, dan tentu yang saya hormati pula adalah ibu-ibu serta PKM. Selanjutnya kita akan melihat apa sebenarnya tujuan kegiatan ini. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam mendukung program nasional atau gerakan literasi nasional, disebut dengan disingkat dengan GLN. Yang kedua, peserta PKN dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam mengembangkan budaya literasi pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan praktis bagi peserta PKN dan selanjutnya menerapkan ke peserta didik sebagai media meningkatkan literasi baca tulis, khususnya baca tulis. Ya. Apa teknik akrostik itu? Ya, jadi kita sudah melihat contoh puisi akrostik. Jadi puisi akrostik adalah di apa yang akan ditulis disusun vertikal ke bawah, huruf-hurufnya itulah yang dikembangkan menjadi klausa, bisa menjadi klausa dan bisa menjadi kalimat. Jadi kita mulai dulu kata akrostik. Ya, kata akrostik itu berasal dari bahasa Inggris, ya, akrotis, yang artinya bentuk yang dibatasi, ya, bentuk yang terbatas. Mengapa terbatas? Karena kata-katanya tidak terlalu banyak. Kita dibatasi oleh kemampuan kita menuangkan pikiran gagasan melalui bahasa yang sedikit dengan makna yang luas. Itulah, ya. Jadi bahasa yang sedikit, makna yang luas. Kalau kita bertafsirkan tadi puisi tentang rumah kita, tentu Bapak Ibu guru sudah bisa mengatakan bahwa tanggung jawab kita sebenarnya berat sebagai seorang guru, karena kita dituntut untuk mencerdaskan anak-anak negeri. Puisi akrostik biasanya membicarakan apa yang menjadi susunan huruf yang membentuk suatu kalimat di awal baris. Jadi membicarakan apa yang menjadi susunan huruf, ya. Jadi tadi huruf itu yang menjadi kata kunci untuk mengembangkannya, tapi apa yang dibicarakan di dalamnya terkait dengan huruf-huruf yang telah disusun secara vertikal ke bawah. Kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah membuat puisi akrostik. Jadi satu, memilih dan menentukan kata pada judul. Ya, jadi memilih dan menentukan kata pada judul. Jadi apa judul kita, ya terserah, tergantung dari lingkungan kita. Penuh alam ini adalah rangsangan kita untuk menentukan sebuah judul. Ya, ada perkataan orang-orang yang bijak mengatakan bahwa dunia ini merupakan laboratorium bagi yang mau belajar. Ya, jadi di lingkungan kita semua bisa dijadikan judul, ya, semua bisa diangkat menjadi tema, apa saja tergantung dari sudut mana kita melihat dan kita tertarik untuk menulis dari segi mananya. Kemudian susun judul secara vertikal ke bawah, ya. Jadi sudah ibu paham tadi, ya, disusun bisa judul itu sendiri di akrostik menjadi sebuah puisi, atau sudah ada kita tunjukkan apa yang mau diakrostik baru memberikan judul, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat atau frase sesuai dengan huruf depan yang telah disusun. Jadi kita dibatasi oleh huruf-huruf yang bagian depannya yang sudah disusun. Itu yang menjadi kata kunci kita untuk mengembangkan huruf itu menjadi sebuah frase atau kalimat, ya. Frase itu bagian dari kalimat, ya. Jadi karena puisi itu tidak satu baris, tidak harus selesai dalam satu baris, ya. Kadang satu baris hanya merupakan sebuah frase saja. Yang keempat, mencari diksi yang tepat untuk mengembangkan kata. Mencari diksi adalah pilihan-pilihan kata, ya. Banyak pilihan kata seperti puisi Aku oleh Hairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku. Mengapa Hairil Anwar menggunakan kata aku, bukan saya? Padahal aku dan saya kan bersinonim, sama.
Tapi dia menggunakan kata aku. Kalau sampai waktuku maksudnya tiba ajalnya, tiba saatnya meninggalkan dunia ini. Mengapa menggunakan kata saya, memilih aku? Karena Hairil Anwar mau menonjolkan bunyi U di dalamnya itu, mau menonjolkan bunyi U. Aku, kalau, ada lagi U. Kalau kan bisa diganti kata ketika. Saya ketika tiba saatnya, bisa saja aku kalau sampai waktuku. Tapi kenapa dia memilih diksi atau pilihan-pilihan kata seperti itu? Karena bunyi U yang ditonjolkan. Semakin banyak persamaan bunyi vokal dalam sebuah puisi, semakin indah puisi itu kedengaran ketika dibaca, ya. Jadi itu jatuhnya ke situ pilihan kata kita. Jadi aku, kalau, ketika, sampai, tiba, waktuku, saatnya, ya dipilih karena itu salah satu alasan. Kemudian yang kelima, periksa kembali. Jadi setelah puisi selesai dengan galinan-galinan kata yang harmonis yang sudah dibentuk, lalu diperiksa kembali puisi telah dibuat. Kemungkinan masih ada yang harus diganti atau dimodifikasi kata-katanya sebelum jadi sekira anak-anak begitu nanti siswa diajari. Jadi sebelumnya itu, jadi kadang sudah selesai, saya ganti lagi, kalau kata ini saya gunakan ada persamaan bunyi. Kemungkinan persamaan bunyinya tidak di akhir baris, tapi persamaan bunyi itu ada pada setiap kata dalam satu baris atau satu larik. Kemudian kita lihat jenis-jenis akrostik, ya. Jadi ada dikatakan akrostik kata, ada akrostik larik, dan ada akrostik bait. Akrostik kata, puisi itu dikembangkan menjadi kata saja, ya, menjadi kata. Jadi bukan puisi, huruf-huruf itu dikembangkan menjadi kata, bukan menjadi frasa atau kalimat, tetapi dikembangkan menjadi kata. Ada akrostik larik atau sama dengan baris. Jadi huruf-huruf itu dikembangkan menjadi sebuah baris-baris dalam puisi. Ada akrostik bait. Satu huruf dikembangkan menjadi sebuah bait. Kita lihat contohnya. Nah, ini jadi mengapa ruka-ruka, ya, karena lebih enak saya jelaskan kalau saya membuat sendiri, ya. Ini saya berikan judul kepastian. Ini akrostik kata. Ini rukaya saya kembangkan. Rukaya itu rahasia, umur, karunia, ajal yang akan hilang, habis, tamat riwayat. Selesai satu puisi. Selanjutnya saya kira jelas tentang akrostik kata. Kita lihat lagi akrostik larik. Ini saya pilih satu nama binatang. Nama binatang itu saya jadikan judul, dan itu juga yang diakrostik. Jadi kucingku cantik, K itu dikembangkan menjadi sebuah larik. Kucingku cantik menawan. Udah nama yang diberikan, ya. Cantik rupawan bulunya warna-warni, ikan dan daging diserbu sembunyi. Ini saya bentuk, saya ciptakan irama dua baris yang saya rama di belakang. Namun tempe dan tahu tidak dikering, gerak kencang, larinya kencang, ya. Jadi ini lagi dua baris bersama. Kalau marah matanya melotot, udah namamu selalu disebut. Bapak Ibu peserta PKM, tadi anggaplah puisi sudah selesai. Kita mau jadikan sebuah cerita, sebuah praprase, ya, puisi itu dipraprasekan, jadi mengubah puisi menjadi tulisan yang panjang. Jadi tadi tulisannya masih terbatas, akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang lebih panjang. Dari bentuknya berbait-bait menjadilah berparagraf. Apa itu praprase? Praprase adalah pengungkapan kembali sesuatu konsep dengan cara lain atau ke bentuk yang lain tanpa mengubah maknanya. Langkah-langkah praprase yang pertama, jadi tentu kalau anak murid-murid kita sendiri yang membuat akrostiknya tentu mudah mempraprasekan.
Kecuali kalau yang murid praprasa itu bukan kita yang membuat, harus membaca puisi itu secara cermat, kemudian memahami isinya, paham isi apa pesan yang terkandung di dalamnya, karena pesan yang terkandung di dalam puisi tidak boleh hilang setelah dipraprasakan. Tema yang ada itu juga temanya setelah dipraprasakan. Lalu menafsirkan kata-kata kias. Kalau ada kata-kata kiasan di dalamnya, kita maknai dulu apa maknanya ini. Nanti paham betul, baru kita mencoba lagi mempraprasakannya. Kemudian menyusun kembali sesudah mengetahui semua dari nomor 1 sampai nomor 3, lalu kita mencoba menyusunnya kata-kata yang sudah dipahami dalam puisi dengan bahasa sendiri menjadi sebuah cerita. Ketika sudah menjadi sebuah cerita, kita murid disuruh menyampaikan secara lisan atau tulisan di depan teman-temannya. Sini ada contoh. Ini pengenangannya contoh untuk SD. Ini minggu lalu sudah Lailah. Lelahmu sangat berarti bagi anakmu. Ayah rela disangat mentari dengan untukku, engkau inginkan kesuksesan anakmu. Lelaki terbaik yang sangat menyayangiku, aku akan menjadikanmu raja di hatiku. Ini bunyi UU semua di akhir. Itu 5 saya ciptakan. Ya. Lalu ini saya berikan tulisan kuning, itu karakter yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kan PKN pembuatan media literasi sebagai berbasis karakter. Jadi bukan kita hanya membuat cerita kosong begitu, tapi ada nilai-nilai moral yang bisa dipetik anak-anak sebagai bisa dijadikan contoh teladan baginya untuk pembentukan moralnya, untuk mengubah dirinya. Ini sangat cocok, sangat ampuh karena tidak dipaksa. Anak dia sadar sendiri setelah membaca, oh saya begini, saya begini. Dia mengintrospeksi dirinya setelah membaca puisi, apakah saya belum begini, saya ingin begini, maka dia akan melakukan sesuatu. Jadi ini pengembangannya saya kembangkan secara menyeluruh. Ya, teknik global, saya lebih senang mengembangkan teknik global karena kalau teknik bait kita diikat oleh baitnya. Jadi pengembangannya seperti ini cocok untuk anak SD. Ayahku adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari rela membanting tulang di bawah terik matahari untuk mengais rezeki. Semua dilakukan demi untuk keluarga, terutama untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Ayah, kau tak mengenal lelah. Di pagi buta kau telah meninggalkan rumah dan pulang di siang hari. Di sini karakter apa yang bisa terbangun? Ya nanti ini ya. Jadi anak-anak bisa berarti ayahnya ini seorang yang pekerja ulet, rajin. Ya. Sengatan mentari tak kau hiraukan, cucuran keringat tidak pernah kering mengalir dari berbagai arah. Pemandangan seperti itu sangat mengiris hatiku. Kapan aku bisa menghapus keringatmu, ayah? Kataku sambil menghapus butiran-butiran air mata yang berjatuhan. Ayah adalah lelaki yang tegar dan tak pernah mengeluh dan enggan mengatakan capek. Kebahagiaan dan masa depan anakmu selalu engkau utamakan. Harapan ayah semoga kami anak-anaknya bisa sukses dan dapat mengubah kehidupan. Ayah sangat menyayangiku. Dia menginginkan anak-anaknya bisa bersekolah sama dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagai anak pertama, aku bertekad suatu saat aku akan menggantikan posisi ayah. Oleh karena itu, saya harus menekuni tugasku sebagai seorang siswa. Saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Aku harus rajin belajar untuk meraih cita-citaku. Cita-cita ayah ibuku, cita-cita adikku. Di suatu waktu saya ingin mengatakan, istirahatlah ayah, perjuanganmu sudah selesai. Ayah adalah rajaku dan ibu ratuku, raja dan ratu dalam keluargaku. Ya Allah, wujudkan impianku sebagai bentuk balasan kepada kedua orang tua. Ini cocok untuk anak-anak. Jadi puisi akrostik itu bisa dimulai di kelas
Kelas 3 sebenarnya akrostik sederhana, bisa akrostik kata. Setelah banyak mengetahui menguasai membaca dan menulis, sudah bisa diperkenalkan membuat tulisan-tulisan mengakrostik. Ini contoh, jadi apa karakter yang ada, karakter yang terbangun dalam cerita itu adalah betul, pantang menyerah, tanggung jawab, rajin.